Ini adalah kisah Yori, seorang cowok SMA yang nasib percintaannya benar-benar apes. Sudah lama dia menyukai gadis paling populer di sekolahnya. Suatu hari, dia akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Tapi tepat saat dia bersiap pergi, teman masa kecilnya, Hyuka, tiba-tiba muncul. Hyuka mengajaknya ke rumah untuk menonton film dan menghabiskan waktu bersama. Namun Yori menolak karena dia punya hal penting yang harus dilakukan hari itu. Hyuka mencoba menghentikannya, tapi Yori tetap pergi begitu saja. Saat itu, Hyuka melihat seorang gadis cantik berjalan menuju Yori. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi diam-diam dia mengikuti mereka. Dan disitulah hatinya hancur berkeping-keping. Dia melihat teman masa kecil yang diam-diam dia sukai sedang menyatakan cinta kepada gadis paling populer di sekolah. Melihat kejadian itu, hatinya dipenuhi rasa marah dan sakit hati. Dia pun bersumpah bahwa setelah liburan musim panas selesai, dia akan berubah total. Dia ingin membuat Yori menyesal karena tidak memilih dirinya. Cerita lalu berpindah ke Yori yang sedang bersiap pergi ke sekolah. Selama liburan musim panas, kedua orang tuanya pergi dinas. Jadi dia hidup santai sendirian di rumah dan menghabiskan waktunya main game non-stop. Tapi masa santainya sudah berakhir. Sekarang dia harus kembali ke kehidupan sekolah. Saat keluar kamar, adik perempuannya yang lucu menyuruhnya cepat-cepat kalau tidak mereka akan terlambat. Adiknya bertanya apakah dia semangat masuk sekolah lagi. Tapi karena Yori orangnya kikuk, tidak punya banyak teman, dan kurang percaya diri, dia merasa hari sekolah biasa saja. Adiknya jadi kasihan padanya. Namun sesaat kemudian, Yori malah menggoda adiknya dan meminta dikenalkan ke teman-temannya. Adiknya langsung malu dan menyuruhnya berhenti bertingkah memalukan. Saat mereka bercanda, tiba-tiba mereka melihat seseorang berdiri di depan mereka. Adiknya langsung berteriak, "Hyuka!" sambil menyapanya. Penampilan Hyuka benar-benar berubah drastis. Dulu dia gadis pemalu yang jarang bicara dengan siapapun. Tapi sekarang dia terlihat seperti dewi cantik dan super percaya diri. Yori mencoba menyapanya, tapi dia terlalu kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma berdiri terpaku melihat perubahan Hyuka. Hyuka lalu bercanda bahwa mungkin otot wajah dan pita suara Yori sedang error karena dia tidak bisa ngomong. Yori mencoba membalas godaannya, tapi Hyuka malah pura-pura terkejut karena ternyata dia masih bisa bicara. Hyuka menyindir Yori karena menghabiskan liburan hanya jadi penghuni kamar, dan tidak memperbaiki dirinya sendiri. Yori pun komentar kalau mulut Hyuka sekarang sangat tajam, dan itu malah membuat Hyuka kesal. Yori teringat kalau dulu mereka sangat dekat sebagai teman masa kecil dan tinggal bersebelahan. Namun sejak masuk SMA, Hyuka mulai menjauhinya karena alasan yang tidak dia ketahui. Saat Yori sadar hubungan mereka makin renggang, jarak di antara mereka sudah terlalu jauh. Sekarang Hyuka benar-benar berubah total. Kacamata dan kepang khasnya hilang, diganti penampilan baru yang membuatnya terlihat sangat cantik dan populer. Hyuka lalu menegur Yori karena terlihat murung dan bilang kalau sikapnya begitu terus, dia bakal tidak punya teman sama sekali. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak bagi Yori. Hyuka hanya menghela napas melihat Yori yang tidak peka. Dia bilang Yori seharusnya bersyukur karena masih ada orang yang jujur padanya. Setelah mengeluh soal drama pagi itu, dia pergi sambil menyuruh Yori mampir ke rumahnya nanti. Adik Yori yang masih syok langsung bertanya apa yang sebenarnya dilakukan kakaknya sampai Hyuka jadi begitu sinis. Tapi Yori sendiri mengaku tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa melihat Hyuka pergi sambil merasa kehidupan sosialnya benar-benar kacau. Setelah itu, Yori duduk di kelas sambil gugup setengah mati karena ternyata dia sekelas lagi dengan Hyuka. Menurutnya suasana di antara mereka terasa sangat canggung, dan dia benar-benar ingin menghilang saja. Sementara itu, Hyuka sekarang terlihat seperti gadis super populer yang gampang akrab dengan semua orang. Dia tertawa dan mengobrol santai dengan temannya, Azusa, tentang liburan musim semi. Hyuka bilang selama liburan dia cuma di rumah, nonton film, dan malas-malasan seperti anak rumahan. Azusa lalu mulai menggoda Hyuka soal bentuk tubuhnya yang makin bagus. Saat ada cowok yang ikut berkomentar, Azusa langsung bercanda dengan menyebut itu pelecehan seksual. Yori hanya bisa melihat interaksi mereka seperti orang kelaparan. Dia mencoba bersikap santai dan meyakinkan dirinya kalau dia sebenarnya tidak tertarik sama sekali. Namun Hyuka sadar Yori sedang menatapnya dan langsung memberi senyum jahil. Yori panik dan buru-buru pura-pura tidur di meja supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba Azusa membuyarkan lamunan Hyuka. Hyuka langsung meminta maaf karena tadi pikirannya melayang. Lalu Azusa membisikkan gosip bahwa Hyuka dipanggil seseorang ke lorong karena mendapat surat cinta. Teman-temannya langsung heboh dan penasaran siapa pengirimnya. Yori sendiri tidak habis pikir. Baginya, Hyuka yang dulu sederhana sekarang malah jadi cewek yang sering menerima surat cinta. Saat teman-temannya pergi menuju acara sekolah, Hyuka sempat berhenti sebentar di dekat Yori, membuat suasana terasa canggung seolah ada banyak hal yang belum terucap. Dia berdiri di depan meja Yori dan menyuruhnya cepat bergerak. Yori, yang masih kikuk, malah mengomentari betapa populernya Hyuka sekarang. Dengan santai, Hyuka mengatakan kalau dia hampir ditembak cowok setiap minggu. Mendengar itu, otak Yori seperti error. Dia mulai berpikir aneh-aneh, apakah Hyuka terlalu pilih-pilih soal cowok, atau mungkin dia sebenarnya sudah punya pacar diam-diam.
Ucapan itu langsung membuat Hyuka kesal. Dia memanggil Yori idiot karena selalu berpura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya sangat penasaran. Yori membalas dengan menyebut Hyuka bodoh dan menyangkal semuanya, walaupun jelas dia penasaran setengah mati. Hyuka lalu tersenyum jahil dan bilang kalau cowok yang menembaknya kali ini benar-benar tampan, jadi mungkin saja dia tidak akan menolak. Dia mengungkapkan kalau pengirim surat cinta itu adalah kudu dari kelas 6, pemain sepak bola yang cukup populer. Yori langsung merasa iri, walaupun dia pura-pura tidak peduli dan bilang belum pernah mendengar nama cowok itu. Hyuka menjelaskan kalau kudu memintanya menunggu di kelas sepulang sekolah. Mendengar itu, Yori terlihat seperti baru saja kena serangan mental besar. Pikirannya langsung teringat masa lalu, tepatnya musim panas saat tahun pertama SMP. Saat itu, dia punya cinta pertama bernama Shimazaki Hiyori, gadis yang duduk di sebelahnya di kelas. Dulu Yori berusaha keras terlihat keren di depan Hiyori, meskipun sebenarnya tingkahnya sering menyebalkan. Hiyori adalah gadis ceria yang selalu mengajak ngobrol, membuat Yori salah tingkah setiap saat. Karena Hiyori sering bersikap dekat dan ramah, Yori sampai yakin kalau gadis itu juga menyukainya. Namun saat itu, Hyuka yang masih memakai kacamata dan kepang langsung menghancurkan rasa percaya diri Yori. Dengan santainya dia bilang Yori terlalu percaya diri dan salah paham. Ketika Yori bilang dia merasa punya peluang dengan Hiyori, Hyuka malah menjelaskan kalau gadis populer memang biasanya ramah kepada semua orang. Dia bahkan memperingatkan Yori supaya jangan terlalu berharap pada cewek seperti Hiyori. Tapi demi membuktikan Hyuka salah, Yori nekat bertindak sendiri tanpa memberitahunya. Dia memanggil Hiyori ke kelas setelah sekolah dan menyatakan perasaannya secara langsung. Kembali ke masa sekarang, Yori bertanya pada Hyuka apakah dia benar-benar menyukai kudu. Hyuka menjawab kalau dia sebenarnya tidak punya perasaan apapun terhadap cowok itu. Yori bingung dan bertanya kenapa kudu tetap menembaknya kalau begitu. Menurutnya, orang biasanya hanya menyatakan cinta kalau mereka yakin perasaannya akan diterima. Mendengar logika aneh itu, Hyuka benar-benar tidak percaya. Dia menatap Yori seperti melihat orang paling bodoh di dunia. Yori malah berpikir kalau setelah ada pengakuan cinta, otomatis mereka jadi pasangan. Hyuka hanya menghela napas panjang karena lelah menghadapi cara berpikir Yori yang tidak masuk akal. Dia menegaskan kalau jelas-jelas mereka belum pacaran sama sekali. Menurutnya, Yori benar-benar tidak paham bagaimana hubungan sosial bekerja. Dengan santai, Yori malah menyarankan Hyuka untuk memikirkan semuanya baik-baik nanti kalau dia benar-benar menemukan seseorang yang dia sukai. Saat Yori mulai berjalan pergi, dia tiba-tiba berkata santai kalau mungkin sebenarnya sudah ada seseorang yang dekat dengan Hyuka yang diam-diam menyukainya. Ucapan itu langsung membuat Hyuka panik total. Wajahnya memerah dan dia buru-buru berteriak memanggil Yori. Namun Yori tetap tenang dan bilang kalau maksud perkataannya ya memang seperti itu. Hyuka langsung overthinking. Dia mulai bertanya-tanya apakah Yori sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri, karena selama ini Yori memang selalu berada di dekatnya. Tapi Yori malah mengingatkan kalau Hyuka hampir ditembak cowok setiap bulan. Menurutnya, alasan Hyuka populer adalah karena dia selalu dikelilingi cowok-cowok tampan. Komentar itu jelas membuat Hyuka makin kesal. Akhirnya dia meledak dan memanggil Yori idiot karena membuatnya bingung padahal Yori sendiri tidak punya pengalaman soal cinta. Dia lalu mengeluarkan serangan paling mematikan, mengingatkan kalau dulu Yori pernah ditolak cintanya. Menurut Hyuka, cowok seperti Yori seharusnya lebih fokus mengurus hidupnya sendiri daripada ikut campur urusan orang lain. Dia bilang sudah tidak peduli lagi, lalu pergi sambil menyuruh Yori terus menjalani hidup suramnya dan iri melihat hidupnya yang bahagia. Yori cuma bisa terdiam tanpa kata-kata. Di perjalanan pulang, Yori mulai bertanya-tanya apakah dia baru saja salah bicara lagi. Hatinya terasa berat, seperti baru kalah telak dalam pertarungan. Lalu dia melihat poster film di sebuah dinding, dan itu membuatnya tiba-tiba teringat masa lalu. Dia sadar betapa banyak hal sudah berubah. Dulu mereka masih anak-anak polos, tapi sekarang hubungan mereka penuh ketegangan dan rumit. Dulu kalau mereka bertengkar, Hyuka biasanya akan meminta maaf dan mereka menonton film bersama untuk berdamai. Untuk menghilangkan rasa sesaknya, Yori memutuskan pergi ke bioskop sendirian. Saat berdiri di depan mesin tiket, dia bahkan tidak peduli film apa yang akan ditonton. Dia cuma ingin mengalihkan pikirannya. Karena waktu tayangnya masih lama, dia berjalan-jalan di kota sambil bermain ponsel. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis berdiri di sisi luar pagar tinggi sambil melihat ke bawah. Yori langsung panik saat melihat gadis itu memanjat lebih tinggi. Dia tidak percaya sedang melihat situasi seperti orang ingin bunuh diri di dunia nyata. Tanpa berpikir panjang, Yori langsung berlari ke arah gadis itu sambil berteriak kalau hidupnya masih panjang dan masih banyak hal menyenangkan yang menunggunya. Dalam kepanikannya, Yori tanpa sengaja menabrak gadis itu hingga mereka berdua jatuh dengan canggung. Saat berusaha bangun, Yori sadar kalau tangannya tanpa sengaja menyentuh bagian tubuh gadis itu yang sangat tidak pantas. Gadis itu langsung merah padam dan bertanya dengan malu sekaligus marah apa yang sebenarnya dilakukan Yori. Yori yang sadar akan kesalahannya hanya bisa gagap meminta maaf. Ternyata situasinya tidak seperti yang dia kira. Gadis di pagar itu bukan orang asing. Setelah tenang, gadis itu menjelaskan kalau dia sama sekali tidak berniat melompat. Dia hanya ingin melihat pemandangan karena baru kembali ke kota dan merasa nostalgia.
Dia bahkan menertawakan kesalahpahaman itu, walaupun tetap menggoda Yori soal sentuhan tidak sengaja tadi. Yori sendiri panik setengah mati. Menurutnya, kalau kejadian ini sampai tersebar, kehidupan damainya bakal benar-benar tamat. Dia sampai memohon ampun sambil membawa-bawa adik perempuannya supaya mendapat simpati. Gadis itu kemudian melihat seragam sekolah Yori dan bertanya apakah dia bersekolah di SMA Choryo. Yori yang masih malu cuma berkata syukur karena gadis itu tidak jadi melompat, lalu buru-buru kabur dari sana. Gadis itu memperhatikan Yori pergi sambil tersenyum kecil. Dia merasa Yori ternyata tidak banyak berubah. Dia masih tetap ceroboh dan refleks membantu orang lain seperti dulu. Dengan senyum lembut, gadis itu merasa mereka mungkin bisa kembali bersama lagi seperti dahulu. Keesokan paginya di sekolah, Yori terlihat sangat berantakan seperti orang kurang tidur dan kehilangan semangat hidup. Hyuka melihat keadaannya dan langsung menghakimi penampilannya yang kacau. Saat itu kondisi mental Yori memang sedang sangat rapuh. Namun Hyuka tetap tidak terlalu peduli pada dramanya. Dia malah berkata mungkin ada orang lain yang bisa mengerti keadaannya selain dirinya. Tiba-tiba Azusa datang menggoda Hyuka karena selalu memperhatikan Yori. Hyuka langsung defensif dan bilang kalau mereka cuma saling kenal sejak kecil, tidak lebih dari itu. Azusa hanya tertawa dan meminta maaf dengan nada bercanda, jelas menikmati suasana canggung di antara mereka berdua. Menurut Azusa, hubungan Hyuka dan Yori benar-benar aneh sampai sulit ditebak apakah mereka sebenarnya akur atau justru saling benci. Yori masih terkulai lemas di mejanya sambil berkata kalau dia memang lebih nyaman hidup sebagai orang yang tidak menonjol. Azusa merasa sifat suram Yori itu lucu, sementara Hyuka memandangnya dengan ekspresi khawatir. Dalam hati, dia berpikir kalau dulu Yori tidak seperti ini. Azusa kembali menggoda mereka, dan Hyuka mulai kesal karena apapun selalu dikaitkan dengan hubungannya bersama Yori. Temannya hanya tertawa santai dan menyuruh Hyuka berhenti cemberut. Saat mereka terus bercanda, mereka sadar pelajaran akan segera dimulai, jadi percakapan mereka pun dihentikan. Azusa lalu bertanya apakah Yori dan Hyuka sudah menyelesaikan PR sastra klasik mereka. Tiba-tiba Azusa panik sendiri karena ternyata dia belum mengerjakan tugasnya sama sekali. Dia lalu meminta bantuan Yori. Yori yang jarang diajak bicara cewek cantik jadi bingung sendiri menghadapi Azusa yang begitu ramah kepadanya. Sepanjang hari, Yori berusaha bertahan di kelas sambil menahan kantuk karena kurang tidur dan stres memikirkan Hyuka. Sementara itu, dia mendengar teman-teman sekelasnya bergosip tentang murid pindahan baru yang katanya sangat cantik. Saat pelajaran keempat dimulai, Yori sudah hampir tertidur total di atas meja. Tiba-tiba suara keras membuatnya terbangun. Dia mengangkat kepala dan sadar kalau sesuatu sedang terjadi di kelas. Azusa langsung berkata kalau semua orang sedang heboh menyambut murid pindahan baru itu. Hyuka pura-pura tidak tertarik. Azusa lalu menggoda Hyuka dengan bertanya apakah dia bakal kesal kalau murid baru itu merebut cowok yang dia suka. Hyuka langsung merah padam dan buru-buru menyangkal sambil berkata dia tidak peduli sama sekali. Di saat yang sama, Azusa melihat Yori yang masih duduk lemas seperti kentang rebus. Tiba-tiba pintu kelas terbuka sangat keras. Seorang gadis berambut terang berdiri di depan kelas, membuat semua murid langsung terdiam dan melihat ke arahnya. Begitu melihat Yori, gadis itu langsung memanggil namanya dengan bahagia. Sebelum Yori sempat bereaksi, gadis itu berlari dan langsung memeluknya di depan seluruh kelas. Yori benar-benar syok, sementara semua orang di kelas melongo tidak percaya. Otak Yori seperti berhenti bekerja karena gadis asing itu ternyata sudah mengenal namanya. Lalu tiba-tiba dia sadar. Gadis itu ternyata adalah cewek yang dia temui di atap gedung kemarin. Yori mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia. Sementara seluruh kelas masih kebingungan melihat situasi aneh itu. Saat gadis itu terus memeluknya erat, Yori panik dalam hati dan bertanya-tanya kenapa dia bisa ada di sekolah ini. Ketegangan langsung meningkat ketika Hyuka muncul dengan aura menyeramkan. Yori cuma bisa berdoa dalam hati karena dia sendiri juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yori mencoba melepaskan pelukan gadis itu, tapi dia malah terus menempel seperti anak kecil. Di sisi lain, Yori diam-diam mulai sadar kalau gadis itu harum sekali dan berada terlalu dekat dengannya. Hyuka akhirnya kehilangan kesabaran dan langsung menarik gadis itu menjauh dari Yori. Gadis misterius itu malah bertanya polos apakah hal seperti itu dilarang. Hyuka langsung menghentikan semua kontak fisik berlebihan dan bilang mereka tidak boleh bertingkah aneh di dalam kelas. Gadis itu hanya tertawa dan berkata dia terlalu senang karena akhirnya bisa bertemu Yori lagi. Ucapan itu langsung membuat Hyuka makin kesal. Dia menuduh Yori terlihat terlalu bahagia menerima perlakuan seperti itu. Yori yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya buru-buru berkata kalau dia bahkan tidak benar-benar mengenal gadis itu. Namun gadis tersebut malah mengingatkan tentang kecelakaan, kemarin. Yori langsung panik luar biasa. Dia tahu kalau cerita soal kejadian di atap tersebar, hidup sekolahnya bakal tamat. Hyuka langsung berpikir buruk dan mulai curiga kalau Yori ternyata diam-diam mendekati cewek lain. Yori buru-buru menyangkal dan berkata dia bukan tipe cowok aneh seperti itu. Hyuka akhirnya memilih langsung bertanya pada gadis misterius itu daripada mendengar alasan Yori. Gadis itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Amaya Yu. Namun Hyuka masih tidak suka dengan suasananya dan langsung bertanya kenapa Amaya bisa dekat dengan Yori. Menurut Hyuka,
Akan sangat aneh kalau alasan Amaya datang ke sekolah ini hanya demi cowok paling malas yang dia kenal. Mendengar Yori dihina, Amaya langsung marah besar. Dia kesal karena ada orang yang menjelek-jelekkan temannya. Hyuka memperhatikan reaksinya lalu bertanya apakah Amaya merasa kasihan pada Yori. Dengan wajah bangga, Amaya berkata kalau dia mengenal Yori lebih baik daripada siapapun. Yori sendiri hanya bisa menatapnya dengan bingung dan kasihan. Dalam pikirannya, Amaya pasti salah orang karena mereka baru bertemu kemarin. Namun Amaya sama sekali tidak mau mendengarkan. Amaya tiba-tiba ngambek seperti anak kecil dan berteriak kalau wajah dan nama Yori benar-benar sama persis dengan Iori yang dia kenal dulu. Akhirnya kesabaran Yori habis juga. Hidup damainya berubah jadi drama kacau, dan dia akhirnya meledak. Dengan gerakan cepat, dia langsung menarik tangan Amaya dan menyeretnya keluar kelas. Semua murid langsung membeku karena shock. Rasanya seperti baru melihat hantu lewat di depan mata mereka. Sementara itu, Amaya malah menikmati situasi tersebut. Dia terlihat senang saat mereka berlari mencari tempat sepi untuk bersembunyi. Begitu mereka sendirian, Yori akhirnya bicara dengan kesal. Dia bertanya apakah Amaya sebenarnya punya dendam pribadi padanya. Menurutnya, semua drama yang dibuat Amaya sudah menghancurkan kehidupan tenangnya dan membuatnya jadi pusat perhatian. Dia benar-benar mengeluh tentang betapa buruk situasi ini untuk dirinya. Amaya langsung terdiam dan menatapnya dengan kaget. Dengan suara gemetar, dia bertanya apakah Yori benar-benar tidak mengingatnya. Dia mulai mengingatkan masa lalu mereka di sekolah dasar. Dulu mereka sering bermain bersama karena ayah mereka berteman dekat. Yori mencoba memutar otaknya untuk mengingat sesuatu. Lalu tiba-tiba ingatannya muncul seperti petir menyambar. Amaya dengan ceria mengingatkan tentang tanda bingo rahasia yang dulu mereka punya bersama. Yori langsung shock total. Dia menatap Amaya dan berkata dengan tidak percaya. Bukannya dulu kamu cowok? Dalam ingatannya, Amaya dulu berambut pendek, selalu memakai kaos dan celana pendek seperti anak laki-laki. Dia bahkan masih mengingat pakaian khasnya dengan jelas. Amaya langsung tertawa keras mendengar kesimpulan bodoh itu. Dia bilang situasinya malah menguntungkan karena teman masa kecil Yori sekarang tumbuh menjadi gadis cantik. Tapi Yori dengan logika anehnya malah bilang semua ini tidak masuk akal. Amaya merasa reaksinya lucu. Dia mengajak Yori hangout bersama karena mereka akhirnya bertemu lagi setelah 10 tahun. Namun Yori langsung menolak tanpa ragu. Amaya lalu bertanya apakah Yori khawatir soal Hyuka. Tapi Yori mengingatkan kalau Hyuka dulu sudah menolaknya. Kemudian Yori menjelaskan alasan sebenarnya. Menurutnya, orang-orang pasti akan iri kalau melihat dia bersama gadis secantik Amaya. Mendengar itu, Amaya langsung tersipu malu seperti pengantin baru. Dia bilang Yori tidak perlu khawatir karena dia cuma ingin bersama teman masa kecilnya lagi. Namun dalam hati, Yori berpikir dia tidak boleh berharap terlalu tinggi pada gadis secantik itu. Dia lalu mengatakan kalau mereka sebaiknya menjaga jarak demi kebaikan bersama. Yori mengira obrolan manis itu sudah selesai. Sayangnya, dia salah besar. Tiba-tiba Amaya mengubah sikapnya dan mulai mengancamnya. Dia membawa-bawa kejadian di atap kemarin dan bilang akan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Amaya tahu persis kelemahan Yori dan bagaimana membuatnya panik. Dia memperingatkan kalau rumor itu bakal menghancurkan kehidupan damai yang sangat Yori jaga. Mendengar ancaman itu, Yori langsung menyerah tanpa perlawanan. Amaya jadi sangat senang karena akhirnya dia berhasil membuat Yori mengikuti keinginannya. Namun Yori punya satu syarat besar untuk hubungan pertemanan mereka. Mereka tidak boleh membicarakan kejadian di atap kemarin lagi selamanya. Yori tahu kalau rahasia itu terbongkar, reputasinya bakal tamat. Amaya langsung setuju sambil tersenyum lebar. Saat mereka berjalan kembali ke kelas, Yori mulai punya firasat aneh. Dia merasa kalau semua ini terus berlanjut, dirinya mungkin bakal hilang secara sosial di sekolah. Dalam pikirannya, menjadi orang yang diabaikan semua orang terdengar menyenangkan karena dia bisa hidup tenang lagi. Tapi tentu saja, itu cuma harapan kosongnya. Cerita lalu berpindah ke Hyuka yang jelas sedang dalam suasana hati buruk. Begitu Yori kembali, Hyuka langsung meminta penjelasan. Yori mencoba mengalihkan topik dengan licik, tapi Hyuka langsung menyadarinya. Dia ingin tahu kenapa Yori bisa tiba-tiba sangat dekat dengan murid pindahan baru itu. Yori langsung panik karena dia tidak mungkin menjelaskan soal ancaman Amaya yang sebenarnya. Dia mencoba meyakinkan Hyuka kalau semuanya normal saja, tapi Hyuka jelas tidak percaya. Tiba-tiba Hyuka bertanya dengan nada aneh apakah Amaya itu mantan pacarnya, padahal dia sebenarnya sudah tahu seluruh masa lalu Yori. Yori langsung kesal dan bertanya apakah Hyuka sedang mengejeknya. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Amaya adalah teman masa kecilnya. Mendengar itu, Hyuka langsung marah dan berteriak karena dia tidak pernah mendengar tentang gadis bernama Amaya sebelumnya. Diam-diam dia merasa sangat cemburu karena selama ini dia mengira dirinya adalah satu-satunya teman masa kecil Yori. Yori lalu menjelaskan kalau Amaya pindah jauh bahkan sebelum Hyuka masuk ke hidupnya. Namun setelah mendengar penjelasan itu, Hyuka malah menyindir cara Amaya bersikap terlalu manis dan dekat dengan Yori. Yori membalas dengan nada tinggi. Hyuka langsung menyebut tingkah Yori memalukan dan menjijikkan. Dengan nada bercanda, Yori malah bertanya apakah Hyuka juga ingin ikut dimanja seperti itu.
Hyuka langsung merah padam dan buru-buru berkata tidak mungkin. Menurutnya, hal seperti itu cuma boleh dilakukan kalau benar-benar punya hubungan spesial. Namun Yori kembali mengatakan sesuatu yang menyebalkan hingga membuat Hyuka makin marah. Hyuka membalas dengan sinis kalau sekarang Yori akhirnya punya seseorang yang mau perhatian padanya. Yori menjawab kalau memang menyenangkan punya orang yang peduli, tapi dia dan Amaya sebenarnya tidak terlalu cocok. Obrolan mereka langsung terputus ketika Amaya memanggil Yori dengan keras. Hyuka langsung melempar sindiran lagi. Dia berkata biasanya Yori itu seperti NPC yang bahkan tidak akan bergerak meski dipanggil keras-keras. Namun kali ini Yori benar-benar pergi bersama Amaya, meninggalkan Hyuka yang berdiri kebingungan. Amaya juga tanpa malu langsung memeluk lengan Yori saat mereka berjalan. Hyuka melihat mereka pergi sambil mengepalkan tangan dengan gemetar karena situasi ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Ketegangan makin terasa ketika Azusa menyadari suasana hati Hyuka sedang buruk. Dengan senyum jahil, Azusa mendekat dan mulai menggoda Hyuka lagi. Wajah Hyuka sampai berkedut menahan kesal karena terus dipancing seperti itu. Hyuka terlihat benar-benar lelah setelah semua drama tadi, sementara Azusa justru penuh semangat. Azusa langsung bertanya kenapa Hyuka terlihat sedih. Hyuka dengan pelan bertanya apakah dirinya memang terlihat dingin di mata orang lain. Azusa menjawab jujur kalau Hyuka memang bukan tipe orang ceria dan sering terlihat dingin terhadap orang lain. Dengan wajah penuh percaya diri, Azusa berkata kalau dia sudah tahu penyebab Hyuka murung sebenarnya adalah karena Yori. Untuk melanjutkan obrolan, Hyuka mulai bercerita tentang seorang teman masa kecil yang baru saja bertemu lagi dengan seseorang dan sekarang jadi semakin dekat. Azusa langsung sadar kalau yang dibicarakan Hyuka sebenarnya adalah Yori. Hyuka lalu mengaku kalau mungkin semuanya akan mulai berubah sekarang. Azusa yang merasa dirinya ahli percintaan langsung bertanya bagaimana perasaan Hyuka kalau berada di posisi itu. Hyuka mengaku dia mungkin akan merasa kesepian dan menyesal karena selama ini tidak pernah jujur dengan perasaannya sendiri. Mendengar itu, Azusa langsung mengambil peran sebagai guru cinta. Dengan percaya diri penuh, dia bilang Hyuka harus berhenti bersikap dingin kalau ingin memenangkan hati cowok yang dia suka. Menurut Azusa, cowok biasanya langsung lemah kalau gadis dingin tiba-tiba menunjukkan sisi manisnya. Walaupun Hyuka masih ragu, dia mulai membayangkan dirinya bersikap manis pada Yori. Lucunya, imajinasi itu malah membuat Azusa sampai terkejut sendiri karena Hyuka terlihat sangat imut. Namun Hyuka langsung sadar masalah besarnya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara bersikap manis. Azusa lalu menyarankan mulai dari hal kecil seperti memuji sesuatu, jujur soal perasaan, atau memberi pujian secara langsung. Tapi bagi Hyuka, semua itu terasa sangat sulit. Di sisi lain, Hyuka mulai curiga kalau Azusa sebenarnya menikmati situasi kacau ini. Namun Azusa tetap menganggap dirinya teman terbaik yang sedang membantu sahabatnya. Setelah itu, mereka berencana menelepon malam nanti untuk membahas semuanya lebih lanjut. Sementara itu, Yori sedang berbaring lemas di sofa rumahnya sambil merasa hidupnya benar-benar kacau. Dia terus memikirkan perjalanan pulang bersama Amaya yang bicara tanpa henti sementara energi sosialnya sudah habis total. Sekarang dia malah stres membayangkan apakah besok bakal lebih kacau lagi. Lamunannya tiba-tiba buyar ketika adiknya mendorong tubuhnya. Setelah akhirnya menyerah dan tersingkir dari sofa, Yori melihat adiknya, Ruka, sedang fangirl melihat aktor tampan di drama yang dia tonton. Yori langsung sadar kalau Ruka sekarang sudah masuk usia remaja yang mulai tergila-gila pada drama romantis. Tiba-tiba pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Kalau Ruka suka drama cinta, berarti suatu hari nanti dia mungkin benar-benar punya pacar. Yori langsung masuk mode kakak overprotective. Dia dengan serius berkata kalau nanti dia sendiri yang akan menilai calon pacar Ruka, dan dia tidak akan menyetujui cowok manapun kecuali cowok itu lebih menyukainya daripada menyukai Ruka. Ruka hanya menatap kakaknya dengan wajah bingung, seolah bertanya-tanya omong kosong apalagi yang sedang keluar dari mulutnya. Ruka langsung berteriak menyuruh Yori berhenti bersikap terlalu overprotective. Tapi situasi makin kacau saat Yori dengan serius berkata kalau dia bakal langsung meninju calon pacar Ruka sebagai salam pembuka. Keesokan harinya, Yori masuk ke sekolah dan langsung merasa suasananya aneh. Banyak murid diam-diam membicarakannya, membuatnya bingung kenapa atmosfer di sekolah terasa canggung. Saat menuju rak sepatu, dia melihat Hyuka berdiri di sana. Padahal Yori tahu rak sepatu Hyuka sebenarnya berada di sisi lain. Hyuka melihat Yori menguap dan bertanya apakah dia begadang lagi semalam. Yori langsung kesal dan bertanya apakah Hyuka cenayang. Lalu dia sadar mungkin Hyuka melihat lampu kamarnya menyala karena rumah mereka bersebelahan. Tiba-tiba Hyuka dengan gugup mengucapkan, "Selamat pagi." Ucapan normal itu justru membuat Yori shock. Dia bingung kenapa Hyuka tiba-tiba bersikap biasa seperti itu dan mulai curiga kalau gadis itu sedang merencanakan sesuatu. Namun Hyuka buru-buru berkata kalau itu cuma kebetulan saja. Kemudian Hyuka memperhatikan gaya rambut Yori hari itu terlihat berbeda dan cukup bagus. Yori langsung panik dan berkata itu cuma rambut acak-acakan habis bangun tidur dan nanti akan dia rapikan. Hyuka menjelaskan kalau maksudnya bukan begitu. Tiba-tiba Azusa datang dan menyapa Hyuka. Azusa bilang Hyuka datang lebih pagi dari biasanya lalu langsung menariknya pergi. Yori cuma bisa berdiri bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat sedang ditarik pergi,
Hyuka bertanya pada Azusa kenapa Yori tidak terlihat senang padahal dia sudah memujinya. Azusa menyarankan supaya Hyuka lebih jujur dengan perasaannya. Namun Hyuka langsung panik dan berkata dia belum siap melakukan itu. Akhirnya dia memutuskan untuk riset lebih dulu. Sepanjang hari di sekolah, Hyuka terus diam-diam memperhatikan Yori dengan tatapan mencurigakan. Yori sadar Hyuka bertingkah aneh, tapi memilih mengabaikannya dan fokus makan siang. Tiba-tiba Hyuka menghampirinya dan bertanya apakah dia sedang sendirian. Dia melihat bekal makan siang Yori dan berkata itu tidak biasa karena biasanya Yori tidak membawa bento. Yori menjelaskan kalau dia sedang harus menghemat uang. Dia juga bilang teman-temannya sedang tidak ada, jadi dia makan sendirian hari itu. Hyuka mulai mencoba mengajak Yori makan bersama. Namun sebelum selesai bicara, Amaya tiba-tiba muncul dari belakang sambil memanggil nama Yori dengan semangat. Yori bertanya apakah Amaya sudah selesai menjalankan tugas dari guru. Amaya dengan ceria menjawab kalau sekarang dia akhirnya bisa istirahat makan siang. Dia mengaku tidak sempat membuat bekal karena bangun kesiangan. Menyadari kantin sekolah bakal segera kehabisan makanan, Yori langsung berkata mereka harus cepat-cepat pergi. Mereka berdua pun buru-buru meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Yori sempat bertanya apakah tadi Hyuka ingin mengatakan sesuatu. Hyuka dengan canggung menyangkal dan menyuruhnya cepat pergi saja. Setelah Yori pergi, Hyuka langsung murung dan berbisik pelan kalau sebenarnya dia hanya ingin makan bento bersama seperti dulu. Azusa yang melihat suasana hati Hyuka langsung menawarkan coklat untuk menghiburnya. Dia lalu bertanya bagaimana perkembangan, teman, yang mereka bicarakan lewat telepon semalam. Hyuka dengan sedih mengaku semuanya tidak berjalan baik. Dia merasa apapun yang dia katakan sama sekali tidak sampai ke hati Yori. Azusa sampai kewalahan melihat sisi manja dan murung Hyuka yang jarang muncul. Dia takut salah bicara. Hyuka lalu mengeluh kalau semuanya terasa sangat sulit dan berkata Azusa seharusnya mencoba berada di posisinya sekali saja. Azusa cuma menjawab kalau dia sendiri tidak punya seseorang spesial seperti itu dalam hidupnya. Dalam hati, Azusa berpikir kalau Yori bisa melihat Hyuka sekarang, mungkin semua masalah mereka langsung selesai. Azusa kemudian memuji Hyuka dengan lembut dan bilang dia tidak perlu khawatir karena dia sangat imut. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja nanti. Saat Hyuka malu-malu bertanya apakah dirinya benar-benar imut, Azusa langsung menjawab dengan yakin kalau dia memang sangat imut. Setelah itu, Azusa mengajak Hyuka makan siang bersama dan Hyuka menerimanya dengan senang hati. Sementara itu, Yori dan Amaya sudah duduk bersama untuk makan. Amaya melihat makanannya dan mulai mengeluh karena dia hanya kebagian roti aneh. Bukan menu favoritnya seperti biasanya. Yori mengingatkan kalau itulah akibat bangun kesiangan dan cuma kebagian sisa makanan. Amaya langsung cemberut dan berkata Yori seharusnya membelikannya makanan lebih awal. Tatapannya kemudian tertuju pada bento milik Yori. Berulang kali dia berkata kalau makanan Yori terlihat enak. Yori kesal dan menyuruh Amaya berhenti mengulang kata yang sama terus-menerus seperti kaset rusak. Padahal isi bentonya sendiri cuma makanan beku dan sisa lauk. Akhirnya Yori bertanya apakah Amaya mau mencoba sedikit makanannya. Amaya awalnya pura-pura jual mahal, lalu menawarkan tukar sandwich miliknya yang terlihat mencurigakan. Yori langsung menolak. Amaya kemudian menggigit sandwichnya sendiri sambil menggoda Yori tentang cium tidak langsung. Yori langsung berteriak kalau dia tidak akan tertipu trik seperti itu dan menawarkan untuk berbagi makanan secara normal saja. Dia menyebut Amaya pelit karena terus mencoba mengambil makanannya. Amaya malah memutuskan langsung mengincar bagian terbaik dari bekal Yori. Yori sadar Amaya memang ingin hadiah besar tanpa usaha sama sekali. Karena Amaya tidak punya sumpit, dia dengan santai menyarankan Yori langsung menyuapinya kalau takut soal cium tidak langsung. Yori sadar Amaya tidak akan menyerah. Jadi dengan gugup dia akhirnya setuju menyuapinya. Namun tepat saat Yori hendak memberinya makanan, Amaya malah langsung menggigit sumpit itu sampai bibirnya menyentuh sumpit Yori. Yori langsung protes dengan kesal. Sementara Amaya hanya tertawa dan menggoda Yori, berkata mungkin dia sebenarnya menunggu momen yang lebih romantis. Yori langsung salah tingkah dan buru-buru menyangkal. Amaya lalu mulai berpikir jahil tentang apa lagi yang bisa dia paksa Yori lakukan. Tiba-tiba Hyuka muncul dan penasaran melihat apa yang sedang mereka lakukan. Yori langsung panik karena dia tidak mau Hyuka melihat situasi mereka seperti itu. Amaya dengan santai menyapa Hyuka, tapi Yori buru-buru mencoba menghentikannya. Amaya bertanya apakah Hyuka teman Yori, dan Yori berbisik kalau Hyuka pasti bakal mulai mengejek mereka lagi. Hyuka mengerutkan kening dan berkata mereka terlihat terlalu akrab. Dia bahkan mengira mereka seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta dan bertanya apakah Amaya memang tipe gadis favorit Yori. Yori langsung menyangkal keras dan menjelaskan kalau itu semua cuma salah paham karena Amaya belum makan siang. Namun Amaya malah menambahkan kalau tadi Yori benar-benar menyuapinya. Mendengar itu, Hyuka langsung memanggil Yori mesum. Amaya lalu mengajak Hyuka makan bersama mereka, tapi Hyuka menolaknya. Dengan pipi sedikit merah, Amaya berkata kalau makan bersama Yori terasa menyenangkan karena mengingatkannya pada masa kecil mereka. Yori bingung dan bertanya apakah mereka memang sering makan bersama dulu. Amaya mengangguk dan berkata dulu dia sering makan di rumah Yori. Tiba-tiba Hyuka langsung berteriak kalau dia juga dulu sering makan di sana. Yori makin bingung,
Tapi Hyuka terus bersikeras itu benar. Lalu Hyuka sadar dirinya mulai bersikap kasar lagi, jadi dia buru-buru berkata akan pergi. Sambil berjalan pergi, dia mengeluh kalau sekarang mereka bahkan tidak makan siang bersama lagi. Cerita kemudian berpindah saat Amaya mengajak Yori bermain basket. Dia terus menyuruh Yori melanjutkan permainan, sementara Yori sudah kelelahan dan mengeluh energinya habis total. Amaya berkata dulu stamina Yori jauh lebih bagus dan memintanya bermain satu ronde lagi. Yori akhirnya fokus dan berhasil mencetak angka tepat saat bel sekolah berbunyi. Amaya dengan semangat berkata kalau bermain saat jam istirahat ternyata cukup menyenangkan. Saat itu dia melonggarkan sedikit kerah bajunya, membuat beberapa murid diam-diam melirik. Yori langsung memperingatkan Amaya supaya tidak melakukan hal seperti itu di depan banyak orang. Dalam hati, dia berpikir Amaya benar-benar belum sadar betapa lucunya dirinya. Amaya lalu meregangkan tubuh sambil berkata olahraga memang terasa menyenangkan. Yori mengeluh dan menyuruhnya jangan terlalu sering menyeretnya ikut olahraga. Amaya langsung mencari celah dan bertanya apakah itu berarti sesekali masih boleh. Yori tanpa sadar mengangguk. Dalam hati, dia sadar Amaya memang sangat pintar memelintir kata-kata. Amaya lalu mengingat masa lalu ketika mereka sering bermain seperti itu bersama adik Yori, Ruka. Dia berkata ingin bertemu Ruka lagi dan yakin sekarang Ruka pasti tumbuh jadi gadis cantik. Yori langsung masuk mode kakak penyayang dan berteriak kalau itu sudah jelas. Amaya menggoda Yori karena terlalu posesif terhadap adiknya. Yori membela diri dan berkata dia cuma sayang pada adiknya. Amaya tertawa lalu berkata mungkin dia juga akan mulai memanjakan Ruka sambil memberi senyum jahil. Akhirnya Yori pulang ke rumah dengan tubuh pegal-pegal habis bermain basket. Dia bahkan mulai berpikir mungkin Hyuka benar soal dirinya yang kurang olahraga. Saat bersiap tidur, tiba-tiba Ruka berteriak panik kalau ada masalah besar. Yori yang masih ingin tidur bercanda sambil berkata dia sedang memikirkan perdamaian dunia. Ruka langsung membentaknya dan berkata ini bukan waktunya bercanda. Dia menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya sudah dilakukan Yori. Yori kebingungan dan meminta penjelasan lebih jelas. Ruka lalu berteriak kalau ada seorang wanita di luar rumah yang memanggil-manggil nama Yori sambil bilang ingin menuntutnya ke pengadilan. Yori langsung mengejek dramatisasi adiknya dan bertanya apakah dia terlihat seperti penjahat. Menurut Yori, satu-satunya orang yang mungkin datang mencarinya cuma Hyuka. Namun Ruka tetap bersikeras kalau tamu itu orang asing dan sangat cantik. Walau masih tidak percaya, Yori akhirnya terseret menuju pintu masuk tepat saat bel rumah berbunyi lagi. Keberanian Ruka langsung hilang total. Dia malah bersembunyi di belakang Yori sambil menyuruh kakaknya menghadapi dosanya, seperti pria sejati. Begitu Yori membuka pintu, seseorang langsung menerjangnya sampai jatuh ke lantai. Ruka panik saat melihat seorang gadis duduk di atas Yori sambil tersenyum lebar. Amaya terlihat sangat menikmati situasi itu, sementara Ruka langsung masuk mode protektif dan mencoba menarik gadis asing itu menjauh. Namun Amaya dengan santai menghindar sambil tertawa. Yori sendiri sudah kewalahan menghadapi tingkah Amaya yang terlalu aktif. Amaya hanya terkikik saat Yori memohon agar dia segera turun dari tubuhnya. Ruka semakin marah dan menyuruh penyusup itu keluar dari rumah. Setelah akhirnya bisa bernapas lega, Amaya malah bertingkah seolah lupa kalau tadi dia menjadikan Yori seperti beanbag manusia. Ruka buru-buru memastikan kakaknya masih hidup sebelum memberi tatapan curiga pada Amaya, dan bertanya siapa sebenarnya gadis asing ini. Amaya bertanya apakah Ruka sudah melupakannya. Namun Ruka dengan tegas berkata dia sama sekali tidak ingat. Amaya kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Amaya Yu. Mendengar itu, Ruka malah makin panik dan bertanya apakah Amaya sebenarnya penguntit. Sambil tertawa, Amaya berkata sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan memuji Ruka karena sekarang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ruka langsung tersipu malu dan tertawa kecil, seketika luluh karena pujian itu. Dia lalu bertanya apa sebenarnya yang diinginkan kakak cantik itu dari kakaknya. Yori cuma bisa menghela napas panjang, sadar kalau adiknya memang gampang luluh hanya karena beberapa kata manis. Dia lalu menjelaskan hubungan masa kecil mereka kepada Ruka. Tiba-tiba Ruka mulai ingat tentang Yukon dari dulu, tapi dia langsung bingung melihat perubahan Amaya yang sekarang jauh lebih cantik. Dengan polos dia bahkan bertanya apakah Amaya sedang cross-dressing. Amaya langsung tertawa dan menjelaskan kalau dia memang perempuan sejak awal. Penjelasan itu membuat Ruka benar-benar kaget. Amaya lalu dengan ceria berkata kalau dia datang hanya untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama setelah sekian lama. Yori langsung memperingatkan kalau tidak baik seorang gadis datang sendirian ke rumah cowok. Dia bahkan melirik Ruka berharap adiknya akan mendukungnya. Namun bukannya membantu, mata Ruka malah berbinar-binar penuh semangat. Dia sadar kakaknya akhirnya punya kesempatan dekat dengan cewek cantik. Ruka langsung melupakan semua kepanikannya tadi dan dengan semangat berkata dia mau pergi belanja. Sambil memberi jempol dukungan, dia meninggalkan mereka berdua sendirian. Yori buru-buru berteriak mengingatkan soal keamanan, tapi Ruka malah berkata dia selalu mendukung kakaknya. Amaya memuji betapa cerianya Ruka, sementara Yori dengan bangga menyebut adiknya sebagai kebanggaannya. Walaupun Yori terlihat kesal karena Amaya sudah masuk ke rumah seenaknya, dia akhirnya pasrah dan membiarkannya melihat-lihat. Amaya langsung merasa nostalgia dan tanpa ragu menuju kamar Yori di lantai 2. Sebelum Yori sempat menghentikannya,
Amaya sudah berlari naik tangga. Yori langsung panik memikirkan kondisi kamarnya yang berantakan. Namun saat melihat Amaya bersikap sangat santai di dekatnya, jantung remaja Yori malah berdebar hebat. Dia sampai sengaja mengalihkan pandangan demi menenangkan diri. Begitu sampai di kamar, Amaya terkejut karena kamar Yori ternyata cukup bersih. Bagi Yori, itu terasa seperti kemenangan kecil. Dia juga sadar sudah lama tidak ada gadis yang masuk ke kamarnya. Sebelumnya, orang terakhir yang pernah masuk hanyalah Hyuka. Karena tubuhnya masih pegal habis bermain basket, Yori turun sebentar untuk mengambil minuman. Saat kembali membawa teh barli, dia melihat Amaya sedang sibuk memeriksa isi kamarnya. Dengan senyum jahil, Amaya bertanya di mana Yori menyembunyikan barang rahasia miliknya. Yori langsung menyangkal keras. Amaya pura-pura kecewa lalu bercanda kalau mungkin internet sudah menggantikan semua koleksi rahasianya. Yori mulai bertanya-tanya apa sebenarnya alasan Amaya datang ke rumahnya. Namun Amaya hanya mengangkat bahu dan berkata dia datang karena memang ingin bertemu dengannya. Saat Yori bertanya apakah dirinya yang sekarang terlihat mengecewakan dibanding bayangan Amaya tentang dirinya dulu, Amaya langsung menolak pemikiran itu. Dia berkata sudah lama ingin bertemu Yori lagi dan menurutnya Yori tidak berubah sama sekali. Masih orang baik yang dulu selalu membantu orang lain. Seperti saat menyelamatkannya waktu mereka bertemu kembali. Yori cuma memanggilnya aneh. Amaya lalu memasang pose imut dan meminta Yori mengakui kalau sekarang dia sudah berubah jadi gadis feminin. Yori akhirnya mengakui kalau Amaya memang terlihat cantik sekarang. Dia bahkan berkata dulu Amaya sama sekali tidak punya aura feminin dan lebih mirip anak laki-laki. Mata Amaya langsung berbinar karena akhirnya dia berhasil membuat Yori mengaku memperhatikannya. Tiba-tiba Amaya melakukan gerakan licik dan kembali menjatuhkan Yori ke lantai. Jantung Yori langsung berdetak sangat cepat karena teringat kejadian sebelumnya. Amaya mendekat sangat dekat sambil membisikkan godaan jahil. Otak Yori hampir berhenti bekerja sampai akhirnya Amaya tertawa dan mengingatkan kalau dulu mereka memang sering bermain gulat seperti ini saat kecil. Namun Yori tetap gemetaran sambil berharap jantungnya tidak benar-benar berhenti karena terlalu gugup. Tiba-tiba Hyuka muncul dan melihat mereka berdua dari kejauhan seperti mata-mata amatir. Dia mencoba tersenyum, tapi aura marah di wajahnya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Di rumahnya sendiri, Hyuka benar-benar kehilangan kesabaran. Dia melampiaskan emosinya ke bantal sambil marah-marah karena Yori terlalu tidak peka. Dalam pikirannya, dia kesal karena Yori sama sekali tidak menyadari semua usahanya. Sementara cowok itu malah santai bermesraan dengan gadis lain di siang bolong.